إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita telah memasuki bab baru, yaitu babu hurufin nasaq. Ibnu Sa'dan rahimahullah ta'ala menggunakan istilah khusus yang digunakan oleh Al-Kufiyun dalam mengungkapkan makna al-ataf. Yakni nasaq adalah ataf menurut ulama Basriyin. Disebut nasaq karena secara bahasa nasaq itu artinya adalah untaian atau rangkaian. Hal ini dikarenakan ia terdiri dari mansuk dan mansuk alaihi yang dirangkai oleh hurufun nasaq. Apa saja hurufun nasaq? Beliau mengatakan wa'lam anna hurufan nasaq al-waw wal fa'u wa thumma wa'au wala. Bahwasanya ketahuilah huruf nasaq itu ada 5, yaitu waw, fa, thumma, au, dan la. Mengapa hanya disebutkan 5 saja, dan kemana 5 huruf nasaq yang lainnya, yaitu am, hatta, imma, bal, dan lakin. Wallahu a'lam, beliau tidak menyebutkan 5 huruf ini dikarenakan yang pertama, hatta, bal, dan lakin menurut Kufiyun ini adalah huruful ibtida. Lebih kuatnya dia adalah huruful ibtida, atau juga disebut dengan huruf rafa'. Sedangkan am dia digunakan sebagai huruf ataf setelah terpenuhi syarat, yang mana di antara syaratnya adalah didahului oleh hamzah at-taswiyah. Kemudian sering kalinya am ini dia menasakkan jumlah fi'aliyah daripada isim, sedangkan di sini beliau mengkhususkan nasak kepada isim saja. Kemudian imma menurut mayoritas ulama dia bukanlah huruf nasaq. Misalnya kalau kita mengatakan imma kada wa imma kada, maka imma yang kedua ini tidak menasakkan. Yang menasakkan adalah huruf waw sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan fa idza nasaqta bihadhil huruf 'ala al-mansubi fansib. Jika engkau menasakkan, yakni menyusun dengan huruf-huruf ini, huruf nasaq ini kepada isim mansub, maka nasabkanlah. Wa 'alal marfu'i farfa' wa 'alal makhfudi fakhfid. Jika dinasakkan kepada isim marfu' maka rafa'kanlah, jika kepada isim makhfud maka khafadkanlah. Taqulu laqitu Abdullah wa Zaid. Misalnya aku menemui Abdullah dan Zaid. Nasabta Zaidan li'annahu nasaqun ala Abdillah. Kamu nasabkan Zaid karena ia adalah nasaq kepada Abdullah. Wa taqulu laqiyani Abdullah thumma Zaid. Contoh lain, Abdullah kemudian Zaid menemuiku. Rafa'ta Zaidan li'annahu nasaqun ala Abdillah. Kamu rafa'kan Zaid karena ia adalah nasaq kepada Abdullah. Ucapan beliau di sini li'annahu nasaq, disebabkan oleh nasaq, seakan-akan membantah pendapat Basriyun yang mengatakan bahwa amil tabi' itu sama dengan amil matbu'. Jadi yang merofakkan tabi' itu atau mansuk itu adalah amil yang sama yang merofakkan matbu'nya, yaitu mansuk alaih. Jika ini pendapat ini betul, maka seakan-akan satu fi'il itu merofakkan lebih dari satu fa'il. Maka ini tentu menyalahi kaidah. Maka Ibnu Sa'dan menyampaikan bahwa rofa'nya mansuk bukan karena fi'il, melainkan karena amil maknawi, yaitu nasaq. Wa taqulu akramtu abaka au akhaka. Contoh lainnya, aku memuliakan ayahmu atau saudaramu. Wa kallamani akhuka la abuka. Saudaramu berbicara kepadaku, bukan ayahmu. Wa kallamtu akhaka fa abaka. Aku bicara kepada saudaramu, kemudian kepada ayahmu. Nah, kita lihat di sini contoh-contoh mansuk, yang mana mansuk ini termasuk ke dalam tawabi' yang dia mengikuti i'rab
matbu'nya, yaitu mansukh alaih. Tapi ada hal yang menarik di sini. Mengapa Ibnu Sa'dan tidak memberi sedikit pencontoh untuk mansukh yang makhfud? Yang ada hanya marfu' dan mansub saja. Wallahu a'lam, mungkin ada beberapa sebab. Ya, dikarenakan nasab khafad itu memiliki aturan khusus. Di antaranya nasab kepada dhamir mahfud itu wajib diulang amilnya, yaitu huruf jarnya, menurut ulama Basriyun. Misalnya kita ucapkan marartu bika wa bi Zaidin, harus diulang huruf ba-nya, karena seakan-akan bika itu satu kata, ya, tidak nampak huruf jarnya. Bika, ya, orang awam mengira dia adalah satu kata, maka harus diulang huruf ba-nya, bika wa bi Zaidin. Kemudian nasak yang menggunakan huruf hatta itu lebih utama juga diulang huruf jarnya. Misalnya marartu bika hatta marartu bi amrin hatta bi Zaidin misalnya. Maka diulang huruf ba-nya karena supaya tidak terkesan bahwa Zaidin itu makhfud dikarenakan hatta. Karena hatta di sini adalah termasuk ke dalam huruf nasak, maka perlu diulang huruf jarnya. Kemudian demikian juga jika mansukh dan mansukh alaihnya ini terpisah oleh satu pemisah, maka wajib juga diulang huruf khafadnya. Marartu, misalnya marartu bi amrin amsi, kemudian wa bi Zaidin. Marartu bi amrin amsi wa bi Zaidin, diulang karena dia terpisah oleh amsi. Kemudian di samping itu juga boleh mansukh itu mansub jika dia dinasakkan secara makna, karena secara makna mansukh alaih itu adalah maf'ul bih juga, maka boleh dinasakkan secara maknanya. Misalnya marartu bi amrin wa Zaidan. Nah, ini diperbolehkan dalam dalam nasak yang khafad. Maka dari itu nampaknya beliau, inilah beberapa alasan mengapa beliau tidak memberikan contoh untuk khafad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.